Halo, perkenalkan nama saya Nikita Novananti, NIM 1231023. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi EYD edisi kelima. Nah, pertama-tama aku menjelaskan apa sih itu EYD. Menurut saya, EYD atau ejaan yang digunakan adalah seperangkat aturan yang menetapkan cara ejaan dan tata bahasa yang benar dalam bahasa Indonesia. Nah, waktu itu di kelas kita membahas pada bab 1 yang dimana itu membahas tentang penggunaan huruf. Nah, penggunaan huruf itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada huruf, yang kedua ada huruf vokal, yang ketiga huruf konsonan, yang keempat ada gabungan huruf vokal yang dimana juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada monoftong, yang kedua diftong, yang kelima ada gabungan huruf konsonan, yang keenam ada huruf kapital, yang ketujuh ada huruf miring, dan terakhir ada huruf tebal. Nah, yang pertama itu bagian tentang huruf. Huruf dalam abjad bahasa Indonesia ada 26, ada huruf kapital, non kapital, nama, dan ucapan dari A sampai Z. Kedua, ada huruf vokal. Vokal dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Nah, untuk yang ketiga ada huruf konsonan. Konsonan dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Keempat, ada gabungan huruf vokal yang bagiannya ada dua. Yang pertama, monoftong yang artinya bunyi vokal tunggal dalam suatu suku kata, berbeda dengan diftong yang terdiri dari dua bunyi vokal yang membentuk satu suara. Contohnya adalah A dalam kata sayang atau O dalam kata roda. Yang kedua, diftong adalah kombinasi dua bunyi vokal yang membentuk satu suara dalam satu suku kata. Contohnya adalah ai dalam kata kain atau au dalam kata mau. Dan kelima, ada gabungan huruf konsonan seperti kombinasi dua huruf atau lebih huruf konsonan yang muncul bersama-sama dalam satu kata dan membentuk satu bunyi. Contohnya BR dalam kata barang, TR dalam kata tren, atau KL dalam kata kelas. Dan keenam, huruf kapital seperti bentuk besar atau huruf besar dari suatu huruf. Contohnya A besar atau A kapital adalah huruf kapital dari A kecil. Huruf kapital umumnya digunakan pada awal kalimat, nama diri, atau untuk menekan suatu kata. Dan yang ketujuh, huruf miring seperti suatu gaya penulisan di mana huruf atau teks condong ke kanan atau kiri. Biasanya digunakan untuk memberikan penekanan, menunjukkan istilah asing, atau membedakan elemen teks tertentu. Misalnya, contohnya seperti menunjukkan penggunaan huruf miring untuk menyoroti teks tertentu. Dan terakhir, kedelapan, huruf tebal seperti gaya penulisan di mana huruf atau teks diberi penekanan tambahan dengan membuatnya lebih tebal dari teks sekitarnya. Ini digunakan untuk menarik perhatian, memberikan kejelasan, atau membedakan elemen tertentu dalam suatu tulisan. Menunjukkan penggunaan huruf tebal untuk menyoroti kata atau frase tersebut. Sekian, terima kasih.